Halo semua, balik lagi ke channel YouTube gue. Hari ini gue mau bahas soal kasusnya Arya Daru Pangayunan atau kita sebut aja almarhum ADP. Sebenarnya gue gak mau bahas kasus ini, cuman gue punya pandangan atau gue pengen bersuara sih soal anehnya atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kasusnya almarhum ADP. Karena kemarin tuh gue nonton konferensi persnya Polda Metro Jaya itu tanggal 29 Juli 2025 yang akhirnya menyatakan bahwa kematian almarhum itu ditemukan tidak adanya tindak pidana sehingga penyelidikannya dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Sebelum itu gue mau kembali dulu ke kasusnya. Awalnya adalah tanggal 8 Juli 2025 ada jasad yang ditemukan dalam kos di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya di Gondang Dia, Cikini Menteng, yaitu almarhum ADP. Almarhum ADP ini ditemukan dalam keadaan terikat isolasi. Dia itu terikat isolasi berwarna kuning dan ditemukan tidak bernyawa. Nah, anehnya adalah si korban ini sebelum ditemukan tidak bernyawa, itu tuh ada rekaman CCTV, dia tuh lagi buang sampah. Dan buang sampahnya itu tuh, kalau kita lihat mukanya tuh nggak ada tekanan atau mukanya tuh biasa-biasa aja ya. Nah, jadi pada tanggal 29 Juli 2005 itu, Polda itu memberikan konferensi pers dengan menyertakan beberapa ahli-ahli dalam bidangnya untuk menelusuri kasus dari almarhum ADP. Nah, yang menarik adalah dari beberapa ahli itu ada puslapor, ada pihak dari RSM juga, itu ditemukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah menurut keterangan dari Polda Metro, ahli-ahlinya nih itu mengungkapkan bahwa almarhum ADP itu untuk tahun 2013 dan 2021 itu sempat mengakses situs terkait dengan bundir, situs internasional yang terkait dengan bundir. Nah, berdasarkan temuan itu, Polda ini mengarah temuan dari adanya pengaksesan terhadap situs tersebut oleh almarhum, sehingga menuntun pihak kepolisian bahwa ini tuh kasus bundir, bukan kasus pembunuhan, sehingga mereka menutup. Dan dalam solatip yang berwarna kuning ditemukan dalam TKP, itu terdapat sidik jarinya almarhum ADP, serta adanya DNA dari almarhum ADP. Dan salah satu yang diperoleh ya mengenai sidik jari yaitu yang terdapat pada lakban. Yang mau gue kritisin adalah yang pertama bahwa kalau keterangan dari Puslapor Polri itu ditemukan bahwa almarhum ADP dia mengakses situs bundir nih, tapi itu tahun 2013 dan berjenjang nih, ada 2021 juga, dan ini tuh tahun 2005. Menurut gue tuh rentang waktunya cukup lama untuk bisa dianggap bahwa sampai 2025 si almarhum ADP ini tetap ada keinginan untuk melakukan bundir. Ini pendapat gue sih ya, tapi ya balik lagi, cuman kan balik lagi, gue bukan ahli Puslapor seperti Polri, jadi gue hanya menyampaikan apa yang bikin atau membuat gue berpikir dan gue resah terhadap kasus ini. Terus yang kedua adalah dalam keterangan dari konferensi pers Polda itu dikatakan bahwa almarhum ADP itu tidak ditemukan adanya toksinasi. Jadi dia almarhum ADP itu tidak ditemukan adanya racun dalam tubuhnya nih setelah diautopsi, tidak ditemukan racun atau cyanida atau bahan-bahan beracun lainnya. Tapi yang menariknya adalah mereka itu menemukan adanya bahan-bahan di dalam badannya almarhum ADP itu ada zat seperti paracetamol. Nah, kalau Polri sendiri bilang si paracetamol itu adalah paracetamol yang wajar yang dibeli di warung-warung nih, atau ya dapat diakses lah oleh masyarakat si obat paracetamol ini. Pertanyaan gua, kalau misalnya almarhum ADP ini memang dia punya plan buat bundir, kalau dia sakit kenapa dia harus beli obat paracetamol? Paracetamol itu setahu gua obat buat demam, pusing,
pusing atau yang lainnya. Kalau orang mau bundir, emang dia bakal beli obat ya? Itu kejanggalan yang menurut gue yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah di kamera CCTV. Kalau kita lihat, itu tuh almarhum ADP sempat buang sampah. Kita nggak tahu sih sampahnya tuh isinya apa, dan beberapa kayak kita sebut saja ahli forensik Abah tuh bilang, kenapa sampahnya itu yang dibawa sepertinya berat? ya kita nggak tahu apa isinya. Tapi kalaupun itu betul sampah, kenapa orang yang punya rencana malam itu mau bundir itu buang sampah dulu? Kenapa kepikiran untuk buang sampah? Kenapa harus adanya minum obat, paracetamol? Dan itu yang menurut gue yang cukup ngeganjal di pikiran gue. Dan kenapa masih banyak pertanyaan, kenapa masih banyak pertanyaan yang tidak dijawab, tapi abang-abang dari kepolisian kita ini cepet-cepet menutup kasusnya. Kalau di sini tuh udah SP2 lead, kalau nggak salah SP2 lead, artinya tidak ditemukan unsur pidana, jadi kasusnya ya dihentikan gitu. Buat gue jadi agak aneh aja sih. Cuman ya balik lagi, gue bukan ahli dari Puslap 4, gue bukan ahli dari bidang rumah sakit, jadi gue nggak bisa menentukan atau gue nggak bisa terlalu untuk yakin ini emang kasusnya bukan bundir gitu. Jadi cuman menurut gue kasusnya aneh aja, ada kejanggalan-kejanggalan yang nggak bisa dijelaskan gitu. Harusnya kalau emang kasus ini murni bundir, itu bisa dijelaskan dengan seterang-terangnya. Misalnya motivasinya apa, kenapa, apakah ada tekanan dari mana. Dan yang lebih aneh lagi, almarhum ADP itu handphonenya hilang. Sampai saat ini kalau nggak salah belum ditemuin. Jadi yang ditrace sama pihak kepolisian itu ada HP satu lagi, HP yang lama. Nah, HP yang lama itulah yang ditemukan bahwa dia mengakses situs bundir di tahun 2013 sama 2021. Yang menurut gua di tahun 2025 ini cukup rentan waktunya panjang. Yang pertama 2017, diakses lagi 2021, terus ada kejadian bundir di 2025. Nah, kalau secara hukumnya, kita balik secara hukumnya. Kalau secara hukumnya, kalau misalnya ada laporan polisi dan polisi melakukan penyelidikan itu bisa diproses dengan pemanggilan beberapa saksi. Kalau dalam kasusnya almarhum ADP, polisi sudah memanggil, kalau nggak salah, lebih dari 26 saksi yang diperiksa. Yang nggak datang itu 2 orang, jadi yang udah diperiksa sama polisi itu sekitar 24 orang saksi. Nah, penyelidikan ini prosesnya adalah pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang-barang bukti. Nah, setelah proses penyelidikan sudah selesai, yang dimana sudah memeriksa saksi, sudah mengkolek barang bukti, nanti kepolisian itu akan menggelar perkara. Gelar perkara itu bila semua sudah terkumpul, maka kepolisian Republik Indonesia itu akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau misalnya ada unsur pidana, maka biasanya pihak kepolisian naik nih statusnya dari penyelidikan dan penyidikan. Nanti setelah penyidikan baru itu diproses penetapan tersangka, terus P21 sampai tahap 2 sampai dengan sidang. Nah, tapi kalau misalnya ternyata penyelidikan kepolisian tidak menemukan barang bukti atau hasil penyelidikan tidak menemukan unsur pidana, maka kepolisian akan memberikan SP2 lead atau surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Dalam kasusnya almarhum ADP, Polri sekarang sudah mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam kasusnya almarhum ADP. Yang terakhir, gue turut berduka cita untuk keluarga almarhum ADP. Semoga almarhum dapat diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Dan gue juga berharap bahwa kalaupun kasus ini bukan bundir, gue berharap kasus ini dapat dibuka kembali. Kalau secara hukumnya gimana cara dapat dibuka kembali? Caranya adalah ada pihak yang memiliki atau mempunyai bukti baru terhadap kasusnya ADP ini. Sehingga Polri itu bisa berhak membuka lagi si penyelidikan ini untuk ditetapkan lebih lanjut dalam gelar perkara. Tapi kalau tidak ada bukti baru, ya udah sampai sini aja kasusnya. Itu aja dari gue Ricky Rahmati, see you next video.